Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang properti color. Jadi kita sudah melakukan praktek tentang color dari tadi untuk contoh pelajaran di video-video sebelumnya. Jadi properti color ini sudah sering teman-teman lihat di latihan-latihan sebelumnya. Namun kita belum bahas dengan detail bagaimana properti color itu digunakan teman-teman. Nah, sebelumnya di file index HTML saya sudah merubah strukturnya menjadi saya berikan seperti ini. Teman-teman seperti biasa, silahkan teman-teman pause video ini, kemudian teman buat seperti yang sudah saya buat. Baik, kita lanjutkan. Jadi color itu teman-teman ada 4 jenis. Yang pertama itu ada color name, color menggunakan hexa, ada color RGB dan RGBA. Jadi ini ada alpanya, alpha itu untuk opacity-nya teman-teman. Kemudian ada HSL dan juga ada alpanya HSLA gitu teman-teman. Baik, kita langsung saja praktek untuk color names. Jadi di sini kita akan men-select H1-nya, kita ubah warnanya menggunakan color name. Jadi color name ini teman-teman sudah melihat dari tadi bagaimana cara menggunakannya. Seperti contoh-contoh sebelumnya itu kita menggunakan color name. Jadi kita sebutkan saja warna dari color yang ingin kita buat. Jadi tag H1 ini kita sebutkan saja kita mau mengubah warna menjadi apa. Contohnya brown. Jadi dia akan berubah menjadi coklat. Namun teman-teman, saat kita lihat di sini ada suggestion dari Visual Studio Code-nya apa saja warnanya. Warna itu terbatas teman-teman. Hanya ada beberapa warnanya. Bagaimana jika teman-teman ingin membuat warna sendiri yang tidak ada di dalam daftar? Itulah fungsinya ada tipe color dari hexa, RGB, dan HSL teman-teman. Jadi ini sebagai contoh tadi brown, maka H1 akan berubah menjadi coklat teman-teman. Kemudian ini kita komentar saja agar tidak mengganggu color yang kedua, ketiga, dan keempat. Kita akan belajar bagaimana color hexa itu digunakan. Jadi sebagai contoh H1 itu kita akan berikan warna hexa sama di sini propertinya color, tapi value-nya kita menggunakan tanda pagar. Kemudian contohnya kita akan kasih full warna merah FF 0000. Jadi seperti itu cara menggunakannya. Ini merupakan bilangan hexa teman-teman. Nah, kenapa di sini saat FF itu dia berubah menjadi warna merah teman-teman? Karena dia formatnya RGB. Dua angka ataupun huruf, karena hexa itu dari 0 sampai huruf F teman-teman. Dia merupakan warna merah, dia R. Kemudian intinya angka 1 dan 2 dia merupakan R atau red. Angka ketiga keempat dia merupakan green atau G. Kemudian angka kelima 6 ini merupakan blue atau biru. Jadi dia formatnya RGB. Saat R-nya kita kasih maksimal yaitu FF, maka dia akan berubah menjadi merah. Seperti itu, karena merahnya maksimal, sedangkan green dan blue-nya dia formatnya 0, dia paling rendah. Jadi makanya red-nya dia akan tampil warna merah. Saat ini kita kasih 0, maka dia tetap merah juga. Seperti itu. Nah, saat di sininya kita kasih contohnya 9 gitu teman-teman. Ternyata masih merah. Di sini kita kasih 9 juga, dia berubah jadi lebih ke kuning teman-teman. Kalau di Visual Studio Code dia kita bisa pilih warnanya juga melalui kursor seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa rubah-rubah warnanya. Contohnya kalau hijau yang seperti ini, dia itu warnanya kode heksanya 2B B459 seperti itu. Jadi seperti itu penggunaan color hexa. Kemudian kita belajar bagaimana penggunaan color RGB teman-teman. Nah, color RGB ini kita buat, contohnya kita select H3 kita.
Kemudian kita buat color. Nah, kita kasih kode di depannya RGB, teman-teman. Nah, di RGB ini kita ada beberapa angka, teman. Ada beberapa kolom yang harus kita isi. Pertama rednya berapa, greennya berapa, dan bluenya berapa. Sebagai contoh ya, teman-teman. Di sini kita buat rednya itu 175. Kemudian greennya itu kita buat contohnya 19. Birunya kita buat birunya itu contohnya berapa ya teman-teman? 85. Maka dia warnanya akan seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini subjudul akan mengikuti RGBA. Itulah cara penggunaan RGBA. Lalu, itulah cara penggunaan RGB. Kemudian, bagaimana dengan RGBA? RGBA itu, sebagai contoh, ini H3-nya kita komentar. Di sini kita kasih H3 lagi, teman-teman. Kita buat color. Kita buat di sini RGBA, teman-teman. Nah, RGBA ini sama seperti RGB, tapi dia ada kode alpha di belakangnya. Yang paling kecil 0, paling besar 1. Sebagai contoh kita buat yang sama, di sini 175, kemudian di sini 19, di sini 85. Sebagai contoh alfanya kita buat 0,1. Harus kita simpan, maka dia akan transparan, teman-teman, karena dia mempengaruhi opacity-nya. Saat di sini kita kasih 0,5, maka dia akan lebih terlihat warnanya. Namun saat kita kasih 1, maka dia akan terang seperti RGB, seperti kita kasih opacity gitu, teman-teman. Baik, selanjutnya kita belajar tentang color HSL. Bagaimana cara menggunakan color HSL? Kita contoh ingin kita ubah yaitu tag paragrafnya, yaitu tag P. Kemudian kita kasih color. Sini kita kasih HSL, teman-teman. Nah, jadi HSL itu kepanjangan dari hue, saturation, dan lightness-nya. Sebagai contoh, kita kasih hue-nya itu 200 gitu, teman-teman. Saturation-nya kita kasih 80%. Di sini 80%. Dan lightness-nya kita kasih 23%. Jadi warnanya akan menjadi seperti ini. Itu penggunaan HSL, teman-teman. Mungkin ini kita ubah aja menjadi 233 contohnya, jadi birunya agak lebih terang. Ya, seperti itu. Lightness ini kan semakin ke bawah dia, maka persennya akan semakin kecil, teman-teman. Ini contohnya kita kasih 80 saja lightness-nya, maka dia akan lebih ke atas, dia akan lebih terang gitu, teman-teman. Nah, HSL ini dia juga ada alpanya. Contohnya ini kita komen lagi tag P-nya. Kita akan menggunakan HSLA di tag P-nya. Contohnya kita buat color. Di sini HSLA, teman-teman. Nah, dia ada alpha di belakangnya. Jadi kita buat aja angka yang sama. Ini kita kecilkan saja. Di sini 10. 110 terlalu terang saya rasa. Di sini coba kita buat 111. Kemudian di sini 25. Nah, dia akan berubah jadi hijau ya. Nah, di sini coba kita ikutin 111. Di sini dia 80%. Di sini dia 25%. Kemudian coba alfanya 1 biar paling terang terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Sama seperti RGBA, dia dari 0 sampai 1. Jadi bisa kita buat contohnya 0,3. Maka dia sedikit transparan gitu. Dia lebih ke transparan. Kalau 0,8 dia sedikit terang, hanya sedikit transparan saja gitu, teman-teman. Jadi seperti itu cara memberikan color di CSS. Ada
dengan color name, ada color hex, ada color RGB dan RGBA, ada color HSL dan HSLA. Jadi itu pembahasan kita tentang color. Sampai jumpa di video berikutnya.